Engkau pelihara hidup kami, Engkau puaskan kami dengan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau meneduhkan hati kami pagi hari ini sejenak untuk menikmati firman-Mu. Biarlah hati kami tenang teduh untuk mendengar suara-Mu berbicara kepada kami. Berbicara Engkau Tuhan secara pribadi, lepas pribadi lewat pemberitaan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang terbatas, biar dia bisa menyalurkan firman Tuhan dengan baik, dengan benar. Nama-Mu dipuji, dimuliakan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami percaya Engkau siap memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa buat anak-anak youth, berdoa buat anak sekolah minggu yang akan masuk dalam kelas mereka. Biar mereka juga berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan cinta kasih-Mu, mengurapi, memberkati para pembina, dan anak-anak boleh bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Berfirman buat kami siap mendengar Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita memikirkan satu peristiwa di mana waktu Yesus bangkit, di hari yang sama siang itu, setelah mereka mendengar Yesus bangkit, ada 2 orang murid yang pergi ke perjalanan menuju kota Emmaus ya. Ayatnya sangat panjang, memang saya minta saudara buka Alkitab saudara, Lukas pasal 24. Lukas pasal yang ke-24. Ayat 13 sampai 21. Ya, saya nggak akan baca semua. Saya akan ajak saudara membaca sampai ayat 21 saja. Paling tidak gambaran kisah ini kita bisa dapat dari ayat yang akan kita baca. Sekali lagi Lukas 24 ayat 13 sampai 21. Sudah dapat saudara-saudara ya? Sudah? Kalau sudah dapat kita baca sama-sama yuk. Lukas 24, 13 sampai 21. 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah kamu cakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dialah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Sampai di situ saudara-saudara. Ditinggal mati oleh orang yang kita kasih itu berat. Kalau saudara tanya sama Tante Nia, dia bisa menceritakan dari A sampai Z, dari pagi sampai malam, dan itu penuh dengan air mata. Waktu mama saya sakit keras, dia kena cancer stadium 3B ovarium, saya ada di sini. Saya tahu dia begitu menderita, selang-selang kemoterapi begitu banyak, dan satu nama yang diingat dia Sardi, karena saya anak paling kecil. Buat orang Batak, laki-laki paling kecil itu dekat dengan mamanya, dekat dengan orang tua. Sampai akhir hidupnya, singkat cerita, saya nggak bisa pulang karena keadaan surat-surat yang belum memadai, saya nggak bisa pulang. Waktu saya lagi kerja, dapat kabar. Dulu telepon belum secanggih sekarang ya, 12-13 tahun yang lalu. Masuk teks, mama sudah pergi. Saya tenang aja. Oh, saya tahu mama menderita sekali dan dia sudah sama Tuhan. Saya tenang, bersyukur, sedih memang, tapi saya
nggak bereaksi berlebihan. Saya cuma pergi ke restroom begitu, lap-lap muka gitu, lalu balik lagi. Bos saya tahu kamu ada apa dan seterusnya. Saya cuma bicara orang tua saya, mama saya sudah pulang. Lalu di jalan saya coba telepon gembala, Pak Petrus Papua. Dia doakan saya biasa saja. Masuk rumah di Mapledale, rumah Paul dan Amal. Saya tinggal di sana. Mereka cuma tanya ada apa, saya beritahu mama meninggal. Saya nggak kan biasa gitu. Masih bisa kuat gitu. Pas saya duduk siang sore itu saya duduk di kamar, masuk telepon seorang Batak, seorang ibu orang Batak. Dia tinggal di sini, tapi dia pakai bahasa suku. Mengerti maksud saya? Dia nggak pakai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa suku. Amang dipanggil saya begitu, dia tahu saya pendeta. Saya dengar Ina apa mama saya begitu meninggal. Waktu dia ngomong begitu, wah nggak tahan, langsung sesungguhkan lagi, nangis sejadi-jadinya. Saya cuma berpikir Tuhan, ditinggal mati orang yang kita kasih itu sakit, gitu ya. Dan itu punya proses. Saya tahu. Makanya ketika ada orang yang mengalami kematian, kedukaan, keluarga, sedikit saya bisa merasakan, karena itu juga pernah terjadi dalam diri saya. Dan mungkin juga saudara mengerti apa yang saya maksud. Mereka butuh waktu, mereka luka, mereka sakit, mereka sedih, dan itu butuh sesuatu atau perhatian begitu ya. Ini terjadi kepada murid-murid Yesus. Waktu Yesus mati, ini pun terjadi sama murid-murid Yesus. Dia dicintai oleh murid-muridnya tentu. Ketika sang guru meninggal, itu meninggalkan luka buat mereka. Mereka sedih, mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Pagi-pagi benar di hari itu sebenarnya perempuan-perempuan sudah memberitahu sama mereka Yesus bangkit. Lalu beberapa murid juga nyusul ke kubur itu, tapi mereka nggak melihat Yesus di sana. Alkitab mencatat di hari yang sama ada 2 orang murid Yesus yang sedang berduka, yang sedang sedih karena ditinggal mati oleh orang yang dikasihi, yaitu gurunya. Lalu mereka pergi menuju jalan ke Emmaus. Kalau saudara baca keseluruhan pasal itu diceritakan bahwa mereka sedang berbincang-bincang. Ya sedang berbincang-bincang. Saya memahaminya, perbincangan ini bukanlah perbincangan teologi. Perbincangan ini bukanlah perbincangan debat tentang kebangkitan, tentang pengangkatan dan sebagainya, bukan. Tapi pembicaraan ini saya merasa ini adalah pembicaraan tentang kesedihan. Itulah mengapa murid-murid ini, 2 di antara murid ini pergi ke jalan menuju Emmaus, menuju kota Emmaus. Saya meyakini ini adalah satu pembicaraan tentang kesedihan. Namun saudara-saudara, dari teks yang kita baca, saya mau sampaikan ada 3 hal yang perlu kita pikirkan. Menarik sekali saudara-saudara, waktu di tengah kesedihan itu, di tengah pembicaraan yang tentu sedih. Kenapa saya katakan demikian? Wajah mereka muram. Tadi kita baca ya, wajah mereka muram. Tentu ini bukan pembicaraan biasa, ini pembicaraan yang sangat melo, istilahnya menyedihkan. Nah, tapi yang menarik saudara-saudara perhatikan, ada satu kata yang menarik yang saya lihat dari terjemahan New Living Translation. Itu dia kasih penjelasan yang buat saya itu sangat-sangat membantu sekali untuk kita memahaminya. Di situ dikatakan begini saudara-saudara, di tengah kesusahan dan dan kesedihan para murid itu, suddenly Jesus come and begin walk with them. Sangat-sangat singkat, sangat-sangat sederhana. Tiba-tiba saja Tuhan ada bersama mereka. Tiba-tiba saja Tuhan datang dan mulai berjalan bersama mereka. Ini kebenaran yang harus kita tangkap. Sekalipun murid-murid itu sedih, nanti kita lihat bahwa ada juga rupanya salah konsep mereka nih. Kenapa mereka harus begitu rupa sedih atau menjadi takut. Tapi saudara-saudara, ini yang perlu kita tangkap. Hal yang pertama, bahwa Tuhan tidak membiarkan engkau berjalan sendiri dalam kesedihanmu. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau seorang diri menanggung bebanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau ketika engkau harus di level terendah dalam hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Tiba-tiba saja Tuhan datang. Bahasa ininya sekonyong-konyong. Ngerti maksud saya? Tanpa diundang, dia tidak perlu menunggu air matamu tumpah. Dia tidak perlu menunggu engkau berseru memanggil namanya. Karena engkau kepunyaannya, engkau miliknya. Ketika kau mengalami suatu kesedihan, ketika kau mengalami suatu kesusahan, dia datang. Dia tiba-tiba datang dan berjalan dengan mereka. Ayat itu
Betapa Yesus yang bangkit itu adalah Allah yang luar biasa. Dia mengenal isi hatimu, dia mengenal pergumulan-pergumulanmu, dan dia tahu dan dia mau menyertai engkau. Siapa yang seperti dia? Kadang-kadang kita nggak bisa bicara sama seseorang. Kadang-kadang kita hanya harus senyum gitu ya. Istri suka bilang, kamu harus senyum dong, gembala kok cemburu-cemburu. Iya. Tapi namanya manusia, ini lutut sakit kan susah juga senyum. Senyum lah gitu. Anak saya si Joel itu saya dapat pelajaran yang bagus dari dia. Anak saya si Joel suka bilang gini, smile daddy, don't give me your rude face. Jadi kalau misalkan saya mau menegur dia tetap minta saya dengan smile. Saya pikir dia ya. Dia tidak ingin saya mungkin bukan wajah marah. Memang dia salah dan dia siap menerima teguran atau dia nasihati, tapi dengan wajah senyum. Ini berat ya, berat nggak saudara? Berat saudara? Iya, di waktu marah harus tetap. Tapi itu sesuatu yang, inilah yang Tuhan mau dan ini yang Tuhan kerjakan. Ini yang Tuhan kerjakan. Di level terendah pergumulanmu sekalipun dia datang dan dia tidak membiarkan kau seorang diri. Allah yang setia. Saudara-saudara, pagi hari ini pesan singkat dari firman Tuhan, Tuhan itu serta dengan engkau. Dia tidak mengizinkan membiarkan engkau seorang diri. Jangan hadapi persoalanmu sendiri. Liverpool, klub sepak bola yang disukai oleh Bung Nofri, never walk alone, betul ya? itu semboyannya dia, never walk alone. Liverpool, klub Inggris. Dia tidak berjalan sendiri dan engkau pun tidak berjalan sendiri. Tentu saudara pernah lihat lukisan footprint on the sand, ya? Telapak kaki di pasir di pantai. Itu bukan lukisan tua, rupanya tahun 1980-an lukis itu baru diperkenalkan. Di lukisan itu terlihat ada 2 telapak kaki ya. Lalu dari lukisan itu dibuatkan sebuah puisi. Itu tahun 1983 itu mulai dipopulerkan. Nah, puisinya begini. Itu hanya lukisan tapi dibuatkan puisi. Puisinya itu adalah seorang anak manusia yang sangat senang karena melihat lukisan telapak kaki, ada 2 pasang telapak kaki. Dia sangat senang. Tapi suatu waktu dia melihat lukisan itu ketika terus berjalan ada hanya 1 pasang. Lalu dia berkata kepada Tuhan dalam doanya di puisi itu, Tuhan, di mana engkau? Di mana engkau ketika aku dalam masa-masa sukarku? Di mana engkau ketika aku memasuki masa terburuk dalam hidupku? Kenapa engkau tinggalkan aku, Tuhan? Karena dia lihat telapak kaki cuma 1. Kemana engkau, Tuhan, cinta kasih-Mu yang hebat? Engkau menemaniku, kenapa engkau pergi? Lalu Tuhan dengan lembut berkata, nah, ketahuilah, ketika engkau melihat jejak kaki itu hanya sepasang, itu adalah saat di mana aku menggendongmu. Jadi saudara-saudara, dari kisah lukisan tadi dalam puisi yang tadi saya katakan telapak jejak kaki di pasir, itu mau mengatakan kepada kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin perasaan kita yang salah. Kemana Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Murid-murid ini mengalami kesedihan yang sama. Sudah hancur harapan kita, sudah hilang semua, sudah sia-sia saja rasanya. Tapi Tuhan mau mengatakan kepada mereka dengan kehadirannya, dan dia mau berjalan dengan kedua murid itu, bahwa aku serta dengan engkau. Di saat-saat tersulit, justru saat itulah aku menggendong engkau. Bukankah hal yang luar biasa? Engkau tidak perlu menapaki jalan yang sukar di masa-masa sulit itu, sebab sesungguhnya jejak itu adalah jejaknya Tuhan di saat dia menggendong engkau. Saudara yang terkasih, yang kedua yang bisa kita pelajari, saudara, yang kedua itu begini, bahwa Tuhan Yesus itu memperbaharui pengharapan mereka yang salah. Saudara tentu tahu ya, mereka mengharapkan Yesus sebagai nabi, sebagai Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari Romawi, dari tentara Romawi. Mereka membayangkan Tuhan Yesus itu hanya sebagai raja yang raja duniawi, jasmani begitu ya. Pengharapan mereka salah. Karena itu Tuhan mau membenarkan landasan pengharapan mereka yang sebenarnya. Kalau saudara baca ya di ayat 21 itu, Yesus dikatakan seorang nabi pembuat mujizat. Ini nggak kurang tepat ya. Kalau saudara ingat cerita tentang Thomas yang
yang ragu itu. Di pertemuan yang kedua waktu Tuhan bilang tunjukkanlah tanganku, dia bilang apa tentang Tuhan? Ya Tuhanku, ya Allahku. Betul ya? Itu pengakuan yang hebat. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Nah di sini dua orang murid ini, dia ceritanya kalau saudara perhatikan, dia itu nabi yang hebat. Dia itu yang kami nanti-nantikan, nanti membebaskan Israel. Kalau saudara baca keseluruhannya, ini satu konsep yang salah. Dia hanya mengharapkan Yesus sebagai pembuat mujizat. Dia hanya mengharapkan Yesus akan memenuhi keperluan mereka. Ketika mereka lapar, mereka bisa dapat makan. Ketika mereka sakit, perlu mujizat, Tuhan akan kasih mujizat. Yesus hanyalah pelaku atau orang yang membuat mujizat, miracle worker, atau ya semacam orang yang hanya kerja untuk itu. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat itu, saudara, ada sebuah kesalahan dalam diri murid-murid. Mereka mengharapkan Mesias itu hanya membebaskan Israel secara duniawi. Padahal Mesias itu membebaskan orang-orang percaya, orang-orang yang berdosa dari dosa mereka dan memberikan mereka hidup yang kekal. Itu adalah tugasnya Mesias. Mereka kecewa, saudara, akhirnya. Ini yang terjadi kepada dua murid yang sedang berjalan menuju kota Emmaus. Mereka salah. Pengharapan mereka landasannya salah karena mereka pikir Yesus hanyalah orang biasa, hanyalah nabi biasa yang harus melakukan miracle worker buat mereka, yang mengajar, yang harus memenuhi keinginan mereka, kebutuhan mereka. Kalau mereka lapar ada yang kasih makan, kalau mereka mau belajar ada guru yang jago, yang hebat. Lalu hilanglah harapan mereka kalau nanti Tuhan datang kedua kali menjadi raja, begitu hilanglah harapan mereka karena Yesus dianggap mati. Yesus mereka nggak lihat sebagai Yesus yang bangkit. Kecewa dan sedih. Ini yang Yesus mau perbaiki. Saudara-saudara, jangan taruh harapanmu sama hal-hal yang fana. Tapi taruhlah harapanmu kepada Yesus Kristus saja. Mereka seperti kalau saya pernah bicara waktu itu, bagaimana orang-orang Kristen itu seringkali terjebak dalam dia cari materi saja, cari berkat-berkat saja, lupa untuk mencari Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, bagian yang kedua ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa pengharapan yang salah itu harus dibenarkan. Jadi nggak ada yang salah saudara-saudara ketika saudara sakit, ketika saudara menderita, tidak ada yang salah. Bukan saudara kurang iman atau bukan saudara melakukan dosa ini dan itu, tapi pengharapanmu harus jelas, pengharapanmu harus benar. Apakah Yesus hanya engkau jadikan sebagai tukang penyembuh, pemenuh kebutuhanmu, atau dia adalah Tuhan dan Allahmu seperti pengakuan Thomas? Apapun yang terjadi, engkau Tuhan, engkau Allah yang berdaulat. Jangan salah untuk memegang pengharapanmu di dalam Tuhan. Satu hari ada seorang anak perempuan yang punya mainan. Mainannya itu sebuah kalung yang bagus seperti kalung emas begitu ya, tapi itu imitasi sebenarnya. Dia sayang betul sama mainannya itu. Satu hari ayahnya, si anak kecil ini punya mainan tadi, tapi mainannya saya katakan tadi imitasi rupanya. Cuma dia suka sekali dengan mainan itu. Satu hari sang ayah ketemu dia, ayahnya bilang begini, "Nak, kamu sayang gak sama Dedi?" "Oh, aku sayang sama kamu, Dedi." Kalau Joel biasanya selalu nanya, "Dedi, do you love me? Do you love me?" Selalu anak perempuan biasanya gitu, "Do you love me?" Nah ini kisah ini agak berbeda. Ayahnya yang tanya, "Nah, apakah kamu mengasihi ayahnya?" "Ayah, aku mengasihimu." "Boleh nggak ayah minta mainan kesayanganmu?" "Ya, lihat mainan kesayangannya kalung tadi." "Oh jangan Dedi, kamu bisa ambil mainanku yang lain. Boneka, Barbie, boneka ini silakan Dedi ambil, tapi jangan yang ini." Oke, ayahnya hanya kembali. Hari besoknya ditanya lagi seperti itu. "Dedi, boleh nggak Dedi minta mainan kesayangan?" Nggak dikasih. Sampai satu hari si anak perempuannya jadi sedih. "Kok ayahku minta mainanku terus?" Akhirnya waktu satu malam ayahnya datang lagi dan minta, "Boleh nggak Dedi minta mainanmu itu?" Anak perempuannya ini nangis.
Dia bilang, Dedi, susah buat saya sebenarnya, tapi karena aku mengasihimu, Dedi, ini untuk Dedi. Ayahnya senyum, lalu ayahnya rogoh kantong. Dia keluarkan sebuah kotak dan dikeluarkan bentuk yang sama, kalung. Tapi ini 24 karat. Ya. Ibu-ibu tahu tuh berapa harganya kalau 24 karat kalung, tahu ya? Ibu tahu. Lalu dia tukar ini. Dia anaknya senang, wah barang yang sama tapi juga kok bisa begitu? Lalu ayahnya terangkan, nah, yang dedikasi ini murni 24 karat. Ini nilainya mahal. Sedangkan yang kau pegang ini imitasi. Di 99 sen kamu dapat 2. Lalu ayahnya, anaknya sangat senang. Kadang-kadang saudara, kita pegang erat-erat sesuatu yang palsu. Pengharapan kita salah. Kita pegang yang sifatnya duniawi. Kita pegang semuanya yang sifatnya yang memuaskan hati kita. Tapi sesungguhnya yang asli, pengharapan yang asli itu Tuhan beri dan ada di dalam Tuhan. Jangan pegang erat-erat dunia ini, saudara-saudara. Kita nggak lama di sini, betul ya? 80, 70, 80, ada sih yang sehat sampai 90, 100, tapi nggak lama. Dan juga kita nggak tahu kapan kita harus menghadap, betul? Jangan pegang erat-erat dunia ini. Pengharapan kita salah kalau kita pegang erat dunia ini. Tapi peganglah Tuhan. Ini yang Tuhan katakan, pengharapanmu salah kepada 2 orang yang berjalan menuju Emmaus. Engkau menjadi sedih, engkau menjadi kecewa, engkau menjadi takut karena kau pikir Tuhanmu mati, karena kau pikir Tuhanmu hanyalah orang yang harus memuaskan keinginanmu, yang harus memenuhi apa yang kau mau. Salah. Kalau engkau tahu Kristusmu bangkit, maka engkau seharusnya tidak perlu bersedih dan berduka. Yang terakhir, saudara-saudara, yang terakhir itu begini, bahwa akhirnya Allah memulihkan, Tuhan Yesus memulihkan mereka. Wah, di pasal selanjutnya, di ayat selanjutnya kalau saudara lihat, akhirnya Tuhan Yesus itu membukakan firman Tuhan. Bukan dia bawa Alkitab, tapi dia menceritakan tentang nubuatan nabi-nabi yang harus digenapi tentang diri Yesus. Begitu ya. Jadi itu akhirnya Tuhan bilang, betapa lambatnya kamu, dia bilang begitu. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat selanjutnya, ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus memulihkan mereka dengan membukakan firman Tuhan, dengan membukakan firman Tuhan kepada mereka. Lalu juga di ayat yang terakhir mereka duduk makan karena sudah sore. Tuhan Yesus berbuat seolah-olah dia mau meneruskan perjalanan. 2 orang itu bilang, hari sudah malam, singgahlah. Lalu Tuhan Yesus singkat cerita, dia singgah dan dia memecahkan roti. Ada persekutuan. Saya mau melihatnya seperti ini, bahwa pada akhirnya Tuhan yang mau menemani mereka dalam kedukaan. Tuhan juga yang mau memberikan pemahaman yang baru tentang pengharapan mereka yang sebenarnya seharusnya bagaimana itu. Dan yang ketiga, Tuhan itu akhirnya memulihkan mereka ketika mereka ketika dia menceritakan firman kepada kedua orang ini dan membelah roti sebagai tanda persekutuan. Saya mau bilang begini, ketika persekutuan dilaksanakan, maka pemulihan terjadi. Ketika engkau mencintai firman Tuhan dan engkau memelihara persekutuanmu, ini akan memulihkanmu. Ini terjadi sama murid-murid. Ketika dalam kesusahan mereka firman diberitakan. Firman itu berkuasa, saudara-saudara. Kita nggak bisa berbuat jauh, kita nggak bisa melangkah jauh kalau engkau tidak mencintai firman. Saudara, jangan berharap kita akan berubah dan kita akan mencapai ini dan itu kalau kita tidak mencintai firman. Sebab orang-orang yang kesukaannya Taurat Tuhan itu diberkati Tuhan, kata firman Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan firman, orang-orang yang menghargai, menghormati firman, yang mencintai firman, mereka lah yang akan dipulihkan, itu kata firman Tuhan. Jadi saudara, betapa powerfulnya firman. Setiap minggu, setiap hari Senin sampai Sabtu kita belajar mendengar firman lewat WhatsApp grup saat teduh kita. Mari belajar dari sana, mari setia. Kalau saudara punya jam doa tertentu, tambahkan itu hal yang baik. Tapi kita harus mencintai firman. Firman itu harus ada dalam hidup kita.
Maka terobosan-terobosan terjadi, saudara-saudara. Lalu tentang memecahkan roti tadi, tentang persekutuan. Ini dua hal yang dilakukan Yesus ketika dia membukakan firman, mengingatkan firman dan memecahkan roti, bersekutu dengan dua orang itu. Maka dua murid Yesus itu dipulihkan. Saudara-saudara, di Zimbabwe ada seorang pria bernama Kanbarami, namanya aja susah. Kanbarami, orang Zimbabwe. Dia adalah pengurus Bible Society, gitu ya, pengurus kelompok Alkitab, kira-kira begitu. Satu hari dia ketemu dengan seorang pria yang preman, yang nakal. Dia bilang begini, dia kepingin sekali supaya Alkitab yang mereka punya itu cuma perjanjian baru. Mereka nggak punya Alkitab lengkap seperti kita. Lalu anak muda pria ini yang katakanlah yang ugal-ugalan ini datang mau dikasih Alkitab perjanjian baru. Tapi dia bilang begini, saya mau itu dong, Alkitab dapat Alkitab itu. Saya mau gunakan untuk bungkus rokok katanya. Jadi kebiasaan dia itu karena mungkin kertas mahal atau kurang, lembar-lembar itu maksudnya kertas itu akan dirobek, digulungin lalu dihisap rokok. Di Zimbabwe ini kejadiannya. Lalu si Kanbasarmi tadi dia bilang begini, oke, saya akan kasih Alkitab ini sama kamu, tapi dengan catatan kamu harus janji, kamu harus baca dulu, baru robek dan rokok, dirokokin, smoking. Orangnya jujur loh saudara, beneran dia. Matius 1 Alkitab perjanjian baru itu, pria itu rupanya bisa dipegang perkataannya. Hebat juga ini pria. Biarpun dia preman, bisa dipercaya gitu. Di hari pertama Matius 1 dia baca sampai 1 lembar ya, sampai barangkali, lalu dirobek, digulung jadi rokok. Matius 2, dengerin saudara-saudara, ini kisah nyata. 17 tahun kemudian ada sebuah konferensi Alkitab di Zimbabwe. Rupanya pria ini, pemimpinnya Bible Society leader ini ketemu lagi sama orang itu, dan dia sudah menjadi seorang penginjil. Kaget dia, bagaimana bisa kamu jadi penginjil? Lalu dia bilang, Pak Pendeta, sudah 17 tahun yang lalu nih, saya bakar setiap lembar, tapi saya baca. Waktu saya nyampe Yohanes 3 ayat 16, saya kaget. Saya nggak berani bakar, dan semenjak itu saya terima Tuhan. Aneh ya? Kalau saya waktu saya baca cerita ini cerita bener, aku tidak sih, kok aneh sekali. Kok diizinkan Alkitab dirobek untuk itu? Kalau kita mungkin marah. Kalau mungkin agama seberang bisa demo besar-besaran. Tapi ini terjadi saudara-saudara. Ini si pria yang nakal ini tapi bisa dipercaya, dia baca loh. Tiap lembar dia baca, sudah selesai baru dirobek, baru dilinting, dikasih kaum tembakau, baru dirokokin. Sampai Yohanes 3 ayat 16 dia baca, dia kaget. Dan Tuhan jawab. Betapa berkuasanya firman. Jadi jangan main-main ya. Saudara, jadi kalau ada saudara, ada orang yang minta Alkitab saudara, kasih. Tapi ingatkan sama dia, baca dulu baru dirobek, baru dirokok. Saudara-saudara, betapa berkuasanya firman dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, pemulihan Tuhan Yesus berikan ketika Tuhan ingatkan mereka akan firman dan persekutuan. Biarlah persekutuan kita yang ada ini terus kita bina, kita bangun dengan landasan yang baik. Cintai firman, maka pemulihan pun diberikan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pagi ini. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau adalah Kristus yang bangkit. Ajar kami memandang firman Tuhan secara benar. Kesulitan boleh datang, persoalan boleh hadir dalam hidup kami, namun Engkau tidak pernah meninggalkan kami, itu janji-Mu. Karenanya Tuhan, biarlah hati kami bersuka cita sekalipun menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang setia menurut firman-Mu, dan Engkau senantiasa menatang kami, menopang kami. Engkau memulihkan kami, bangkitkan kepada kami kecintaan akan firman-Mu, dan memelihara persekutuan kami seperti yang Engkau mau. Terpujilah Engkau Tuhan, dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin.